adalah di mana kita bisa menyaksikan khataman akbar dari kegiatan pembacaan Quran yang diselenggarakan secara online di rumah masing-masing. Yang saya hormati tentunya juga adalah kepala desa sepakat dan jajaran desa, tokoh agama, terutama Ustaz Edi Syahroni, ini adik saya Pak, jadi saudara dari bapak bersaudara, jadi sepupu, saudara sepupu ya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah Masjid As-Sabiri, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah dan adik-adik semua yang berbahagia di kesempatan malam hari ini. Tiada kata memang yang sangat patut kita ucapkan kecuali syukur kita kepada Allah. Kita mungkin tidak membayangkan bahwa hari ini puncak di mana kita bisa melakukan selebrasi, semacam perayaan atau semacam demonstrasi betapa kita itu bangga telah menyelesaikan bacaan kita kepada Quran. Dan tentunya dengan segala macam upaya usaha yang dilakukan, mulai dari tahap awal mungkin kita membaca, bagaimana belajar membaca, bagaimana melacari bacaan, sehingga betul-betul kemudian Quran kita baca secara tuntas dan khatam hari ini. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu pernah mengatakan, "Idza ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," apabila berkumpul masyarakat di tempat atau di rumah Allah atau di masjid musholla langgar, wa yatluna kitab Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran sebagai kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka bertadarus, mengulang-ulang bacaan, bahkan melakukan kajian, pemahaman untuk mendalami isi kandungan Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka itu akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketentraman perasaan. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah bisa menenteramkan jiwa dan perasaan. Ini yang nanti menjadi salah satu mukjizat Quran. Tidak ada bacaan, tidak ada kitab yang kalau kita baca itu berfungsi untuk mendatangkan ketenangan jiwa serta perasaan, kecuali Quran. Disitulah mukjizatnya Al-Quran. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semua yang membaca Al-Quran. Allah beri rahmat, ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kasih sayang. Jadi bukti kalau kemudian Quran itu berpengaruh dalam hidup adalah kalau di masyarakat itu ada ketenangan dan ketentraman, ada kenyamanan hidup, itu berkah Al-Quran. Maka begitu berpengaruh besar bacaan Quran saja, itu bisa membuat masyarakat kita semakin nyaman, tenang, damai. Dan malaikat senantiasa menyertai kita, mengelilingi kita. Wa haffathumul malaikah,
Kita tidak bisa bayangkan kalau malaikat menyertai kita, membersamai kita, bahkan menjaga kita. Jadi Quran yang kita baca itu membuat malaikat dekat dengan kita, dan kita akan dijaga oleh malaikat. Betapa banyak orang yang membaca Quran diselamatkan dari mara bahaya. Boleh jadi karena malaikat turun tangan. Lagi baca Quran, tadarus, mengaji, ada musibah tiba-tiba menimpa, tapi dia selamat. Boleh jadi karena malaikat turun tangan membantu menyelamatkan dari musibah, mara bahaya, malapetaka itu. Maka yang pertama, begitu banyak faedah manfaat yang kita dapatkan kalau kita kemudian bisa berkumpul di suatu tempat, apalagi itu masjid, mushola langgar, Baitullah, rumahnya Allah, yang kita kemudian di situ membaca Al-Quran. Di depan ini saya lihat ada tumpeng, Pak ya, nasi tumpeng. Ini mengandung makna hakikat yang begitu dalam sebagai sebuah tradisi budaya yang dulunya berasal dari wilayah tanah Jawa sampai ke Kalimantan. Tumpeng bukanlah tumpeng ya, tapi ada makna yang sangat luar biasa. Mengapa ada nasi ya, ketan yang kemudian berbentuk kerucut lancip ke atas? Mungkin si pembuat tumpeng tidak paham juga apa maknanya di balik itu. Tapi orang tua dulu kita, orang tua dulu itu punya makna, punya maksud, memahami itu apa. Itu adalah simbol betapa hidup ini perlu rasa bertuhan. Tanda lancip menjulang tinggi ke atas, itu simbol ketinggian, dan itu simbol tentang adanya keyakinan kita kepada Allah. Jadi tumpeng itu simbol keyakinan kita bahwa Allah itu ada, Maha Esa, Maha Kuasa. Mengapa kemudian di bawahnya itu ada beragam jenis makanan yang bervariasi? Ada sayuran, ada daging, ada minuman, dan macam-macam. Itu adalah simbol alam semesta yang beragam, termasuk kehidupan manusianya. Jadi gambaran bahwa antara Allah dengan alam itu begitu menyatu. Alam di situ beragam, termasuk manusia sebagai bagian daripada alam. Variasi dan beragamnya jenis makan menunjukkan keragaman kita. Bukankah kita dari bermacam atau beragam suku bangsa? Ada Jawa, ada Banjar, ada Bugis, ada Kutai. Itu keragaman makanan yang ada di bawah, simbol keragaman kita sebagai manusia. Keragaman bahasa budaya beda-beda, tapi semua itu membentuk satu kesatuan. Maka yang di bawah itu adalah kehidupan alam dan manusia yang harus, meskipun kita beragam, tapi harus bersatu. Ibu-ibu sekalian saya hormati, jadi sambil bikin tumpeng itu pahami itu hakikatnya, makanya Bu ya. Ini yang bikin itu nggak ngerti juga apa sih maksudnya. Jadi itu penegasan kita bahwa itu adalah perpaduan antara kehidupan kita sebagai bagian dari alam semesta dan Allah yang menciptakan kita, karena Dia adalah memiliki ketinggian.
dan kemuliaan, karena menjulang tinggi ke atas, dan itu menunjukkan keesaan. Itu nanti akan terkait dengan Quran. Quran itu di Quran ya, kalau kita baca kalimatnya senantiasa, kalau Allah berkata-kata atau Allah menurunkan Quran, itu bahasanya menurunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami yang menurunkan Quran. Quran itu diturunkan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran. Mengapa Allah mengatakan kami yang menurunkan Quran? Kata-kata turun. Apa maknanya turun? Dari atas ke bawah. Kan turun dong. Atas ke bawah turun. Kalau bawah ke atas naik. Tapi Quran itu, di Quran itu dikatakan diturunkan dia. Dari mana? Dari atas. Atas itu siapa? Allah. Makanya Al-Quran itu dari Allah. Karena diturunkan dari atas. Atas itu simbol ketinggian. Allah itu maha tinggi, maha mulia. Dan karena itu Al-Quran itu memiliki nilai ketinggian dan nilai kemuliaan. Makanya Al-Quran kemudian disebut dengan Al-Quran Al-Azim, Quran yang mulia, karena dia diturunkan dari Allah yang tinggi. Nah, oleh karena itu Quran itu harus kita muliakan, kita tinggikan, kita hormati, jangan disia-siakan. Bagaimana cara kita memuliakan Quran? Dibaca. Membaca Quran itu salah satu cara kita memuliakan Al-Quran. Kita bangga punya Quran di rumah. Berapa punya Quran di rumah? Satu set 12 gitu. Di lemari penuh, Pak. Di masjid musala penuh tuh Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, sudahkah dibaca? Karena kalau kita ingin memuliakan Quran, salah satu caranya adalah harus kita baca, bukan sekedar pajangan saja. Kalau pajangan saja, apa bedanya dengan buku-buku yang lain? Ada kisah cerita ya, seorang ustaz, guru ngaji, bahkan dia hafal Quran. Ustaz guru ngaji ini diundang oleh keluarga untuk makan, jamuan makan. Diundanglah dia ke rumah, Pak Ustaz, monggo ke rumah saya makan. Kami siapkan makanan yang enak. Ya senang lah Ustaz diundang. Jadi kalau Ustaz Pak, ya sesekali diundang lah gitu ya, untuk makan-makan gitu kan. Diundanglah ke rumah Ustaz, senanglah dia. Begitu maka lahap di meja makan ada Quran. Di meja makan ada Quran. Sang Ustaz menganggap, berprasangka baik, wah ini hebat ini keluarga ini. Di meja makan aja ada Quran. Gitu ya. Selesai makan pulang Ustaz. Suami istri ini kemudian merasa kehilangan duit, kehilangan uang. Jadi istrinya mengatakan, Pak, ini uang kita tadi yang 500.000 tadi kok nggak ada, hilang. Kemana ya? Maka sang suami mengatakan, kan tidak ada orang kecuali si Ustaz. Kalau begitu Ustaz yang ambil ini. Wah, tidak percaya sudah kalau begini. Jangan lagi datang ke pengajian agar urusan Quran Ustaz itu. Karena Ustaznya
Pencuri, uang kita hilang 500.000, siapa lagi ngambil kalau bukan Ustaz? Karena cuma dia yang ada di rumah saat makan malam. Akhirnya 3 bulan suami istri itu nggak mau datang ke pengajian Ustaz, nggak mau lagi datang ke tadarusan Al-Quran yang diadakan pada setiap Ustaz, nggak mau lagi datang pokoknya. Orang Ustaz kan kok pencuri, gimana kita mau ngaji gitu kan? 3 bulan nggak mau datang. Ketemu kemudian di jalan dengan Ustaz tadi. Pak Ustaz, iya, senyum aja Ustaz. Pak Ustaz, ngambil uang kami ya, kami kehilangan uang. 3 bulan yang lalu saat kami undang Ustaz ke rumah makan bareng. Ustaz mengatakan iya. Dengan senyum dia mengatakan, iya saya ambil uang itu, tapi saya taruh di dalam Quran yang ada di atas meja makan. 3 bulan loh. Oh iya Ustaz, iya saya ambil, saya taruh di Quran, saya selipkan di Quran yang ada di atas meja makan ketika itu. 3 bulan. Kalau begitu artinya apa? Selama 3 bulan Quran itu gak pernah dibuka-buka. Padahal sudah nuduh Ustaz, udah dosa nuduh, ya kan? Ustaz mencuri, nggak datang pula ke pengajian Ustaz, udah 2 tuh dosanya. Nah jadi salah satu kecintaan kita kepada Quran adalah kita baca Quran. Kita bangga punya Quran di rumah, kita pajang, tapi kita baca. Kapan saat ada waktu kita baca. Ustaz, saya belum bisa membaca dengan lancar. Enggak apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan orang yang belajar membaca Quran, yang ketika dia membaca dia tetap tak terbata-bata, masih terbata-bata, belum bisa nyampe menyebut huruf kha, susah nyebut ain, apalagi zal, apalagi shin, so, susah. Gak apa-apa, pokoknya baca apa yang mampu kita baca. Rasulullah mengatakan orang yang baru belajar membaca Quran, meskipun dia terbata-bata, sulit mengucapkan huruf, itu 2 pahala. Dapat 2 pahala. Walahu ajrani, 2 pahala bagi dia. Yang pertama pahala dia membaca Quran. Udah niat dibalas tuh Pak. Saya niat pokoknya mau belajar Quran. Dia aja Tuhan. Usia sudah tua, nggak apa-apa. Itu niat itu dibalas pahala. Yang kedua pahala ketika membaca, meskipun dia terbata-bata. Jadi Rasulullah mengatakan tetap kita mendapat pahala, bahkan 2 pahala sekaligus. Bagi para pembelajar Al-Quran, meskipun masih pemula, belum mampu membaca huruf dengan fasih, makhrajnya kayak apa, panjang pendeknya bagaimana, bahkan sulit untuk membedakan mana hak, mana kha, mana sin, mana shin, mana sha, enggak apa-apa, 2 pahala akan dia dapatkan. Ini kata Rasul. Maka kita membaca Quran itu kapan saja kita punya kesempatan, kita baca, mumpung ada sarana yang membantu kita. Ini menjadi ta'lim Rashid, luar biasa, Allah akan membalas dengan pahala yang berlimpah. Yang memediasi Bapak Ibu semua untuk belajar Quran. Karena kalau nggak dibikin media begini mungkin nggak ada kesempatan. Kadang-kadang malu, tapi karena rame-rame rasa malu hilang. Kalau kita sama-sama belajar kok, sama-sama tua gitu kan nggak apa-apa. Ini luar biasa yang pernah diberi apresiasi oleh Pak Camat, kemudian Pak Kades juga. Memang agak-agak langka ya.
Kajian Quran online itu langka itu. Apalagi ini baru karena COVID kemarin barangkali. Terus sampai sekarang. Dan memudahkan kepada kita semua untuk membaca di rumah masing-masing. Nanti dimonitor secara online kali Ustaz, dan WA atau mungkin dengan media Zoom dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada kitab suci atau bacaan yang mengandung mukjizatan yang hebat luar biasa kecuali Quran. Kitab apa, bacaan apa yang kalau kita baca tidak menimbulkan rasa bosan kecuali Quran. Kata hebat Quran. Kalau kita membaca koran pagi kita baca, udah siang dibaca enggak? Apalagi malam enggak dibaca Pak. Orang koran pagi kok dibaca siang malam udah basi. Ada rasa bahwa kita menganggap itu enggak penting lagi, bahkan bosan kalau kita baca karena sudah pernah dibaca. Itu Quran ya, mirip-mirip dengan Quran. Makanya lagu Quran antara Quran dan Quran gitu ya. Itu Quran. Tapi kalau Al-Quran itu sekali kita baca, 2 kali kita baca, dan kita baca seterusnya tidak akan menimbulkan rasa bosan. Bahkan orang yang membaca Quran begitu dia menghayati, itu bahkan semakin tertarik untuk terus membaca. Sudah tamat Iqra 1, itu semangat Iqra itu tinggi Pak. Iya, udah nggak Ustaz, saya mau pengen Iqra 2 udah lancar Iqra 1 itu begitu Pak. Quran itu ada mukjizat untuk membangkitkan rasa kita untuk terus membaca dan tidak ada bosan di situ. Apalagi sekarang sudah sampai Iqra 3, pengen Iqra 4 aja sekalian, kalau bisa 6 tamat gitu kan. Ya begitulah. Jangankan kita Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima wahyu dari malaikat yang dia bawa dari Allah, Rasul pun begitu bersemangat untuk terus malaikat sampaikan ayat Quran, terus bacakan kepada saya. Apa ujar malaikat? Warattilil Quran tartila. Mau sabar. Belajar Quran itu sabar. Enggak usah buru-buru. Tahap demi tahap, pelan-pelan. Makanya ayat warattilil Quran tartila. Bacalah Quran itu pelan-pelan, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Rasulullah aja pengen, tapi malaikat mengatakan sabar saja, pelan-pelan. Jadi kita pun kalau belajar Quran itu harus sabar dan pelan-pelan. Insya Allah akan terus nambah. Apalagi kalau bisa hafal, terutama surah-surah pendek. Kita sudah hafal membaca Quran 30 juz. Paling enggak kita ada program hafal juz 30. Sekarang ada fenomena menarik di kalangan remaja yang mau nikah ya. Mahar nikah atau mahar kawin itu kadang dengan bacaan Quran. Bagi mereka yang nggak punya duit, nggak punya modal kawin, itu ada tren di mana orang bisa nikah dengan menggunakan mahar dengan cara bacaan Quran. Apa yang dihafal? Ada kisah ya, seorang kiai itu punya putri cantik. Kiai Pak punya putri cantik. 3 pemuda yang tertarik ke putri sang kiai. Jadi bertiga ini saingan ini kayak apa caranya mendapatkan anak kiai yang cantik itu. Akhirnya 3-tiganya kemudian
lapor ke sang kiai, Pak Kiai, kami atau saya tertarik sama putri kiai. Yang dua begitu juga, yang ketiga begitu juga. Tiga-tiganya menyatakan bahwa mereka tertarik kepada putri sang kiai, pengen nikah dengan anak kiai. Syaratnya apa? Tidak perlu modal besar, tidak perlu uang banyak, tidak perlu uang panen, ya, tidak perlu uang seserahan yang besar. Cukup apa? Bacaan. Tiga-tiganya datang ke rumah saya mau tes dulu hafalannya. Pemuda pertama ditanya, namanya siapa? Namanya Kausar. Kalau begitu baca surat Al-Kausar. Berapa ayat? 3 ayat. Dibaca lolos semuanya. Bakal bisa masuk nominasi meminang anak sang kiai. Pemuda yang kedua maju. Nama kamu siapa? Nama saya Anas. Anas. Kalau begitu kau baca surah Anas 6 ayat. Apa 6 ayat aja? Masuk nominator 2. Saya yang di samping. Tinggal yang ketiga. Begitu ditanya, kamu siapa namanya? Nama saya Imron. Kalau begitu kami baca surah Al-Imron 200 ayat Pak. Salah Pak Kiai. Pak Ustaz, nama saya bukan Imron, cuman nama saya itu gelarannya Gulu. Gelarnya Gulu Pak. Jadi supaya tidak membaca Ali Imron, supaya membaca Qul huwallahu ahad. Memang nama saya Imron Pak, cuman gelarannya Qul. Ya, udahlah kalau begitu baca Qul huwallahu. Artinya bahwa tren kekinian pun orang bisa menggunakan Quran bacaan itu sebagai mana. Begitu pentingnya bacaan dan hafalan kita kepada Quran minimal di juz yang 30. Bagian akhir minimal yang tadi kita bacakan ketika khatam Quran oleh Allah sampai dengan An-Nas itu minimal itu. Apalagi nanti menjelang bulan Ramadan yang dibacakan juz 30. Dan langganan itu biasa kalau sudah masuk Ramadan, surah yang pertama Qul huwallahu, Al-Haqqun, yang kedua Qul huwallahu. Malam ke-15 Inna anzalna, kemudian Al-Haqqun. Yang ini begitu. Jadi kembali bahwa bacaan serta hafal kita kepada Quran itu kan begitu penting. Jangan sampai nanti menjadi cemoohan dan bahkan guncingan, terutama anak-anak di kampung. Ada biasa masjid musola langgar, imamnya itu aja. 5 waktu beliau jadi imam. Jadi kalau sudah qomat pasti maju beliau jadi imam. Kenapa? Ya ketua masyarakat yang di belakang ya silahkan aja, ya Tuhan. Apalagi beliau sendiri yang maju ke depan. Cuman hafalan terbatas beliau. Jadi baca pasti Qul huwallahu, kuliah Qul huwallahu. Itu aja tuh bisa yang hafal kayak apa? Jadi zaman di belakang anak-anak itu hafal sudah, oh ini jadi imam sidin ini pasti dia kuliah Qul huwallahu. Begitu ayat pertama dibaca kuliah, tuh ya kan, kadang anak di belakang kuliah kan sudah. Nanti di kedua pasti Qul huwallahu itu. Begitu rakaat kedua betul Qul huwallahu ahad, ya kan, Qul huwallahu pasti itu. Jadi si imam ini mungkin rasa malu
juga ya. Rasa malu juga diolok-olok sama anak-anak. Akhirnya apa? Supaya malam besok itu tidak dibaca, tidak membaca kuliah sama qul huwallah, belajar menghafal Al-Kausar tadi itu, yang 3 ayat. Dihafalin haji Al-Kausar. Iya. Hafal sini. 3 ayat saja. Sholat rahmah hari besok. Belum nanti selesai koma, udah imam sudah maju ke depan. Soalnya hafal baru kan. Nih. Dan anak-anak kembali mengejek, aduh sidin lagi jadi imam pasti sudah, kalau nggak kuliah qul huwallah. Jadi ujar sidin yang jadi imam belum tentu. Belum tentu karena bahasa taujah kan begitulah kira-kira. Belum tentu. Karena udah hafalan baru maksudnya. Rakaat pertama kuliah. Nah ya kalau kuliah sudah kami bilang pasti kuliah. Yang kedua kita pasti qul huwallah, ternyata enggak. Ayat yang baru Pak. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Rupanya beliau lupa sambungannya. Lupa sambungannya, benar 3 ayat aja Pak. Itu Pak, kalau sudah untuk haibuan ingatan itu kadang-kadang cepat hafal atau cepat hilang. Jadi syukur yang masih muda-muda, kalau menghafal itu mumpung masih muda, kuat ingatan itu. Maka dari bahasa Arab kan belajar dari waktu kecil sebagaimana mungkin di atas batu, lambat tapi lambat juga hilang. Yang Tuhan cepat hafal, dapat cepat juga hilangnya. Hari ini belajar Iqra 1, pulang ke rumah lupa selesai. Baru aja belajar, pulang ke rumah lupa. Itulah kita kalau sudah tua, bagaikan mengukir di atas air. Kayak mengukir di atas air, hilang. Beliau lupa sambungannya apa. Jadi dia kekanakan panjang 2 ayat ini Pak. Padahal 3 aja itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulia sudah. Lupa sambungannya kayak apa? Paksa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada ketemu sambungannya. Itu kayak salah. Artinya perlu juga menghafal. Baru itu kepentingan sholat, terutama sholat 5 waktu atau sholat keperluan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu yang ketiga, itu hebatnya Quran itu kalau kita baca tidak jenuh. Quran itu kalau kita baca itu adalah merupakan salah satu cara atau terapi, pengobatan. Makanya ruqyah itu ya di Quran. Quran itu ada berapa huruf hijaiyah? Dari alif sampai dengan ya. 28 atau 29. Ya. Huruf hijaiyah dari alif sampai ya itu huruf yang jauh lebih banyak ketimbang huruf Latin. Latin berapa aja mulai A sampai Z. Dan huruf Arab, huruf Quran alif sampai ya itu punya karakter khusus, dengan cara baca khusus, dengan makhraj yang khusus. Kalau tidak pas makhrajnya, hurufnya salah. Kalau tidak pas panjang pendeknya, hurufnya salah. Itu Quran. Kalau di Latin itu A, huruf A.
Tapi kalau di huruf Arab Al-Quran, kalau ada hamzah atau alif, itu Latinnya. Kalau ada huruf ain, Latinnya A juga. Jadi Latin tidak mampu mewakili pasangan atau padanan kata yang paling huruf dari bahasa Arab Al-Quran. Tidak bisa mewakili. Apalagi huruf seperti huruf kha. Kha itu di Latin nggak ada kecuali kombinasi antara huruf K dan H jadi kha. Kalau bahasa Al-Quran satu saja kha, ya kha. Yang Latin tidak ada kecuali menggabungkan K dengan H jadi kha. Shod di Latin ya bisa S dengan H. Zo bisa D dengan H atau Z dengan H. Jadi nggak ada yang mewakili. Itu hebatnya Quran yang menggunakan bahasa. Dan hampir semua bahasa dunia itu tergabung di dalam huruf Arab Al-Quran atau Hijaiyah yang 29. Semuanya ada. Orang Cina kalau ngomong biasa banyak huruf L. Iya, ini malam mula. Maksudnya bahan ini murah gitu kan. Orang Cina itu maaf sulit membaca huruf R. Yang ada huruf L. Huruf L ya. Jadi susah membedakan mana rusak ya. Itu jadi rusak. Mana rusak. Lusa besoknya besok. Binatang rusak disebutnya lusa. Ya kan? Jalanan rusak. Besoknya besok namanya lusa. Jadi apa Pak? Susah memang kalau orang Cina. Sulit menyebut huruf R. Tapi kalau di Arab, R ya ada roh. Bismillahirrahmanirrahim. Roh ada. Lengkap. Kalau Jepang kebalikannya, huruf R yang banyak, L-nya hampir nggak ada, R banyak. Iya, ada nama toko namanya Takashimura. Ada Pak di toko bangunan Takashimura. Dikira apa? Dikira Jepang, ternyata Takashimura maksudnya ini toko murah gitu. Namanya Takashimura. Bagus juga ya, dikira toko Jepang. Jepang itu kan kebanyakan R ketimbang L, seperti Cina malah enggak ada. Ya. Kalau kita nggak punya duit, saku rata, tidak ya. Nggak punya duit, saku rata. Apalagi banyak kata yang tidak bisa diucapkan kecuali dengan kreatif Jepang. Jerman itu huruf kho, itu ada kho. Ya. Ich. Derpat adalah mich. Dulu ketika di Martapura di Tuhan itu saya pernah belajar bahasa Arab, Inggris, Perancis, Jerman. Jadi tahu-tahu dikit aja ya. Kho itu khas Jerman. Ikhti was-wasa. Derpat adalah mich. Kho di Quran kho itu ada. Bukan hanya Jerman punya, Quran juga ada. Itu hebatnya. Semua bahasa dunia itu bisa di-cover oleh huruf yang ada di Quran. Dan jangan lupa bahwa cara membaca huruf di Quran itu bisa menjadi terapi atau penyembuh segala penyakit yang kita derita. Kenapa bisa? Orang yang membaca Quran dengan makhrajul huruf yang tepat, dia akan mengerahkan seluruh potensi dan saraf gerak, terutama yang ada di mulut.
Ini ahli tajwid. Misalkan huruf kha saja. Kha itu kan pertemuan antara kerongkongan atas bawah. Kha. Maka syarat kerongkongan mau tidak mau ketika dibaca kha itu akan aktif. Kha. Ha di mana? Ha itu keluar dari rongga dalam dengan pom. Ha, bebas hambatan. Ha itu menggerakkan seluruh potensi dan saraf jantung ya dan rongga itu akan bergerak. Tapi kalau ha itu jangan tiba-tiba sana sini ha, bangun tidur ha, kasihan kau di samping Pak. Karena dia keluar langsung tanpa hambatan dari dalam ini keluar. Orang baru bangun tidur yang keluar apa? Bau aroma ya. Ha begitu juga itu kan tertahan di atas langit ya. Orang yang membaca Quran dengan makhrajul huruf yang tepat itu artinya dia telah mengaktifkan seluruh saraf-saraf yang ada terutama di bagian mulut. Ketika dia membaca maka seluruh saraf itu akan aktif, maka dia akan sehat. Kenapa orang yang ketika kena serangan stroke misalkan, itu efeknya kemana Pak? Ke mulut. Jadi Pak ya, ke mulut efeknya itu bisa ke sini, bisa ke sini. Itu yang dengan cara kita membaca Quran itu akan mengembalikan rangsangan saraf-saraf kita yang mungkin kurang gerak. Maka orang membaca Quran terutama memperhatikan makhraj hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, itu seperti orang yang menggerakkan otot dan itu sama seperti orang berolahraga. Maka orang yang rajin olahraga dia pasti akan lebih sehat ketimbang yang jarang atau tidak pernah berolahraga. Maka orang yang sering membaca Al-Quran sama artinya dia sering berolahraga, maka dia jauh lebih sehat. Tidak hanya rohani tapi bahkan jasmani ketimbang orang yang jarang bahkan tidak pernah membaca Al-Quran. Ini hebat Quran. Jadi keutamaan kita membaca Quran itu memang menjadi punya syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Quran mengatakan dia obat rohani dan sekaligus obat jasmani. Dulu zaman-zaman keemasan Islam, ada seorang dokter yang terkenal namanya Ibnu Sina. Seorang dokter Ibnu Sina. Kalau dia mengobati pasien, dia tidak mengobati langsung dengan obat medik, ya, obat-obatan medik, enggak. Ibnu Sina kalau mengobati orang itu diawali dengan pengobatan non medis, pengobatan spiritual. Dan itu Quran yang dibaca. Baru kemudian medis. Karena para ahli mengatakan sebagian besar penyakit kita bukan penyakit fisik jasmania. Persentase penyakit kita itu lebih besar karena penyakit rohaniah kita. Maka terbawa kepada penyakit jasmania. Kenapa orang tekanan jantung? Bukan semata-mata karena persoalan fisik, tekanan rohani. Banyak pikiran, utang banyak, dan tetangga bersebelah berkelahian, tidak bertegur sapa selama 3 bulan, dan ustaz tidak pernah hadir, gitu kan? Batin yang itu akan mempengaruhi kepada fisik kita, sehingga kemudian kita menjadi sakit. Para ahli mengatakan bahkan hampir 60% itu adalah karena faktor rohani kita yang tidak sehat. Jadi Quran merupakan obat rohani sekaligus obat
Itu sebabnya maka sah-sah saja kalau orang berobat dengan Quran atau ruqyah menggunakan Quran atau berdoa dengan doa-doa dengan bacaan-bacaan Quran. Para ulama jumhur mengatakan boleh, sah saja. Datang ke tuan guru, Pak Ustaz tolong bacakan Pak supaya sembuh penyakit. Sah saja, boleh saja mendoakan, dibacakan doa dan bacaan Quran. Jangan mantra-mantra. Ya, Quran yang dibacakan. Ada salah satu karya orang Jepang terkenal, Profesor Momoto itu meneliti tentang bagaimana dahsyatnya air. Ya, kekuatan air. Air itu Pak, itu kalau kita kasih baca-baca, dibacain dan bacaan Quran, air itu akan merespon. Dia merespon. 3 botol air diberi tulisan. Yang satu tulisannya adalah I love you, aku cinta. Yang kedua I hate you, aku benci kamu. Yang ketiga ini tidak dikasih label, biarkan saja. Begitu dibawa ke laboratorium yang labelnya I love you, ternyata air di dalam botol itu memancarkan pancaran yang penuh keindahan dengan hexadiagonal, luar biasa indah dan cantiknya. Kenapa? Dia merespon apa yang tertulis di botol itu, bahwa kita cinta kepada dia. Dia respon begitu indah. Yang botol kedua, ketika kita tulis dengan kata-kata aku benci kamu, begitu dibawa ke laboratorium, maka struktur air itu hancur, kacau, berantakan. Ini air saja mendapat respon akibat tulisan. Baru tulisan, belum lagi dibaca-bacain. Apalagi kemudian Quran yang kita tulis, yang kita bacakan langsung, maka air itu akan memberikan responnya, akan memberikan perubahan sesuai dengan tulisan dan bacaan kita. Makanya ada pernah muncul di koran, mengapa bacaan Quran yang ditiupkan ke botol air diminum oleh pasien sakit tersebut. Ternyata air yang dapat baca-bacaan itu memang memiliki unsur apa yang disebut dengan antibiotik. Ada penghantar terhadap antibiotik, sehingga air yang diminum itu bisa menjadi obat penyembuh atas sakit yang dia derita. Ini masuk di Quran. Ini artinya bahwa memperkuat Quran itu mengandung hikmah untuk kita sembuh dari berbagai macam penyakit. Tidak hanya rohani kita, bahkan jasmani kita. Ingat Ibu Mursyidah, obati dengan rohani, dan kemudian jasmani kita obati. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir, tidak ada hiasan yang paling indah kecuali Quran. Ibu-ibu senang gak dengan hiasan? Pasti gelang, pasti kalung, apalagi cincin, apalagi tas, apalagi senang dengan hiasan. Bapak-bapak begitu juga, baju, celana, sepatu, sandal hiasan. Lebih besar rumah, perabot rumah, mobil, sepeda motor, hiasan kehidupan. Tapi ujar Nabi, tidak ada hiasan yang paling megah kecuali Quran yang kita baca. Tidak ada barang inventaris yang paling berharga kecuali Quran. Zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumah kita dengan sholat
Dan jangan lupa baca Quran. Jadi hiasan rumah bukanlah perabot yang mahal, yang indah, bukan aksesoris yang modern, tapi hiasan rumah kita ialah sholat kita di rumah itu dan kita baca Quran di dalamnya. Yang tadi itu Quran 3 bulan nggak dibaca-baca, begitu pulang dibuka Quran ternyata duitnya dengar lagi. Yang sampai seperti itu ketahuan oleh Ustaz, ternyata ibunya 3 bulan tidak pernah membuka Quran, padahal di situ ada duitnya. Nah, oleh karena itu kembali bahwa Quran itu adalah paling berharga. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa menyelamatkan kita pada kehidupan akhirat kelak kalau bukan Quran? Iqra'ul Qur'ana, bacalah Quran itu, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Karena pada hari akhirat kelak tidak ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan kecuali Al-Quran yang kita baca. Hanya Quran yang kita baca itu yang nanti datang memberikan pertolongan kepada kita. Kita mungkin banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, timbangan kejahatan berat. Begitu mau dimasukkan ke neraka, datang Quran, berbalik timbang menjadi kebaikan, masuklah kita dalam surga. Makanya ahlul Quran, ahlul jannah, ahlul surga. Ahlul surga ialah ahlul Quran. Siapa itu? Halul, orang yang terus membaca Quran, dan ketika selesai dia baca Quran, dia ulang lagi bacaan sejak awal sampai akhir. Maka artinya kita adalah menjadi pembaca Quran, tadarus Quran. Kalau sekali khatam, kita pasti akan khatam kedua kali dan khatam ketiga kali. Itulah kata lagi orang yang paling baik amalnya, yang orang yang membaca Quran, begitu khatam dibaca lagi, khatam lagi, dibaca lagi, khatam lagi. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran dan ahlul jannah. Semoga Allah merahmati kita dengan berkahi kita, hidayahnya Allah berikan kepada kita, agar kita bisa termotivasi terus belajar membaca Quran, kemudian memahami Al-Quran dan mengamalkan tentunya apa yang menjadi ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas tausiah dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi seluruh rangkaian acara khataman Al-Quran online Akbar Masjid Ar-Rasyid. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Dan acara ini kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Edi Syahroni. إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفاق الله ورسوله ونبسوه ونرسلنا على ذلك في آبائنا وبارنا وبارنا ووالدنا وأخواتنا ونجينا وحسننا ونرضاه مننا بشأن في جبله وإلى أربعة وحسننا وبنتنا أن الله يغفر لهم وينحو إلى رجالهم لجمعهم ونبسرهم وغارهم وغلوبهم ونبغضهم بالدين والدنيا والآخرة بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ونعمائك شاكرين ولقضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال ورزقنا الحرام معصوم في جلال ونعيم وعن النيران بعيد وإلى وجهك وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا.
ولا تجعله زيتا علينا بزيت عند الممات ولا قبله ولا بعده كيد ولا سبيلا واثبتنا اللهم على كرامتنا هذه وغيرها زوجا جليلا وأمر منك عظيما وأن تقبلها من عفوك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل الله يا مولانا ما قرأناه وكبرناه وهللناه ذرنا بالشرف النبي أكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المجاهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المسلمين والسادة صوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم هذا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا واياهم بفضلك جنتك ورضوانك ولكرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اجبر انكسر عبيد سنختم بالصالحات اعمالنا وعلى الايمان والاسلام كما توفنا وانصرهم عنا ولا تهمنا اللهم اغفر غفله ولا تحزنا نجر رجل اخر كلامنا من الدنيا الى الانتهاء يا جرينا قول لا اله الا الله أحينا عليها يا حي وعملنا عليها يا مبين وبعثنا عليها من قبورنا يا بعيد وارفعنا بها يوم لا ينفع ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبي المرسلين والملائكة المقربين والكرمين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي الله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها إنما كان وكان كائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادة أحلام وعلى الشباب قدر البقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ووالدنا وأخواتنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة الموفد الشفاعة والنعمة الواروين اللهم أنزل الرحمة والموفد الشفاعة والنعمة الأرواحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على رسولك سيدنا حبيبنا شفيع حضورنا وبركتنا يا مولانا محمد